Tapi kalau hati kita sudah mulai salah, makanya seperti tadi, daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Nah, di sini dikatakan, kenapa ada seorang yang serong bibirnya lagi bebal, itu pasti dalamnya sudah retak, dalamnya sudah berantakan. Jadi kalau kita tahu ada orang yang mulutnya itu serong, serong itu artinya di depan dan di belakang beda. Yang dikatakan dengan di hatinya beda. Nah, itu serong. Jadi di situ artinya itu kalau mulutnya sudah dikategorikan sebagai orang yang berbibir serong, pasti ya berantakan di dalamnya, karena semua tuh berangkat dari hati. Hati dan mulut tuh erat kaitannya. Jadi kalau bicara ayat yang pertama, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya, pentingnya adalah bersih kelakuannya, integritas. Bagian B-nya dikatakan daripada seorang yang serong bibirnya, itu menunjukkan bahwa integritas itu sangat erat berkaitan dengan bibir kita. Dan bibir itu dibangun atau merupakan ungkapan dari hati kita. Jadi hati itu harus rapi, hati kita harus terbangun dengan baik, nggak boleh sembarangan, nggak boleh menghakimi, nggak boleh mengadili. Poin yang kedua adalah dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ayat itu berbicara apa? Ayat ini berbicara tentang pentingnya pengetahuan, pentingnya pengertian, pentingnya kebijaksanaan, pentingnya hikmat, gitu kan? Kalau tanpa pengetahuan kerajinanmu tidak baik, itu sama seperti menebang pohon dengan kampak yang tumpul. Tenaga kita besar, tetapi tidak memperoleh hasil yang maksimal. Tenaganya besar, hasilnya nggak memadai. Jadi, sebagai seorang hamba Tuhan, karena ini judulnya adalah bentangkan hati sebagai seorang hamba Tuhan, di sini pentingnya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu bukan tentang teori-teori Alkitab, tetapi juga pengetahuan juga adalah bagaimana kita duduk dengar. Duduk hanya untuk mendengar. Kekuatan kedua selain integritas sebagai seorang hamba Tuhan, kekuatan kedua ini adalah pengetahuan. Dan itulah dikatakan tanpa pengetahuan kerajinanmu tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Poin ketiga adalah kebodohan. Ayat 3, Amsal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ini berbicara tentang kebodohan itu berbicara apa? Berbicara tentang kebodohan itu berbicara tentang kita nggak berpengalaman. Itu salah satu tergolong sebagai kebodohan. Atau ketidakmauan untuk belajar. Atau ketidakmauan untuk keluar dari sebuah gaya yang selama ini kita tekuni atau kita lakonin. Jadi kalau kita sudah punya gayanya begitu, kita agak sulit untuk keluar dari gaya yang lain. Makanya di ayat ketiga ini, kebodohan menyesatkan jalan orang, yang harusnya kita bisa menemukan cara-cara yang lebih kreatif, mengajar lebih kreatif, menyampaikan kebenaran lebih kreatif, mengambil perumpamaan-perumpamaan yang lebih kreatif, yang lebih simple. Yang seperti Tuhan Yesus melihat, kalau Tuhan Yesus mungkin ada di zaman sekarang, dia lagi nongkrong di satu tempat, di situ ada tukang tambal ban, dia akan khotbah tentang tukang tambal ban. Kalau Tuhan Yesus pada zaman sekarang melihat ada pom mini, di situ pasti Tuhan Yesus cerita tentang pom mini. Kalau Tuhan Yesus ada di situ ngelihat ada tukang dorong atau tukang apa yang jualan kerupuk atau jualan rujak, dia akan khotbah di daerah situ dan menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dari Amsal 19 saya menemukan bahwa inilah cara hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Lalu bagaimana kita mengakhirinya sebagai seorang hamba Tuhan? Banyak orang yang begitu berharap untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi sedikit sekali hamba Tuhan yang berharap meninggal sebagai hamba Tuhan, karena begitu banyak kehilangan kehamba Tuhanannya selagi dia di tengah jalan dalam perjalanan.